Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran keempat dengan judul Alkitab Sumber Teologi Kita dari seri pelajaran Sekolah Sahabat kita cara menafsirkan Alkitab dari lokasi kediaman kami di perumahan The Icon, Cosmo, BSD. Saya akan membacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Yesaya 8 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Nabi Yesaya yang diutus Tuhan kepada umat pilihannya menulis ini sebagai suatu nasihat, teguran kepada mereka karena iman mereka yang sering goyah, yang kadang-kadang menyembah Tuhan, namun seringkali mereka jatuh. Dan firman Tuhan ini sangat relevan dengan kehidupan kita pada saat ini, khususnya di zaman akhir ini. Kenapa? Kalau kita ingin belajar kitab suci, maka kita harus mengetahui dan melihat apa yang akan terjadi. Karena hampir semua gereja Kristen saat ini menggunakan Alkitab untuk mendukung keyakinannya. Hampir semua gereja Kristen mempelajari Alkitab dan hampir semua gereja Kristen menjadikan Alkitab sebagai pedomannya. Kalau saudara lihat di slide, maka ada yang saya ingin tekankan kepada kita. Jika kita ingin hidup hanya dengan kitab suci, pemahaman kita akan kitab suci secara signifikan akan dibentuk dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu tradisi yang kita gunakan dan tumbuh bersama, cara kita dilatih untuk berpikir, dan bagaimanakah kita menggunakan akal kita dalam menjelaskan berbagai hal pengalaman kita dengan orang-orang dan ide-ide tertentu dan perkembangan budaya di sekitar kita. Prioritas yang diberikan kepada sumber atau kombinasi sumber manapun memiliki pengaruh signifikan terhadap teologi kita, yang pada akhirnya itu akan menentukan arah seluruh usaha teologis. Dengan kata lain, ada 5 hal yang harus kita pertimbangkan dalam menafsirkan Alkitab. Yang pertama apa? Tradisi. Yang kedua adalah pengalaman. Yang ketiga budaya. Yang keempat akal. Dan yang kelima Alkitab itu sendiri. Nah, saya mau bertanya, ketika saudara masuk pada pelajaran hari Minggu, maka kita akan berbicara mengenai tradisi. Saya ingin tekankan bahwa sekolah sahabat mengatakan bahwa tradisi itu sendiri tidaklah buruk. Itu memberikan kita tindakan berulang-ulang dan susunan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Sesuatu yang biasa kita lakukan selama ini, yang para leluhur kita lakukan selama itu bagus, itu tidak mengganggu. Kenapa saudaraku? Firman Tuhan dalam Kolose 2:8 mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kenapa saudaraku? Tradisi membantu kita mengingat sejarah kita. Tradisi juga mengingat kita akan pelajaran yang dipelajari oleh leluhur kita. Dan ada tradisi dalam Alkitab yang mengingatkan umat Allah akan pembebasan mereka, seperti Purim, dan juga kedatangan para pilgrim fathers. Bahkan banyak upacara yang dilakukan untuk mengingatkan hal tersebut. Di Indonesia, tradisi mengingat Kartini baru saja kemarin, hari ini maksud saya, kita merayakan hari Kartini. Baru saja Januari kita merayakan tahun baru. Artinya apa? Tradisi itu ada yang baik. Namun apa yang buruk tentang tradisi? Satu hal yang saudara ingat dalam belajar sekolah sahabat, tradisi dapat menggantikan kebenaran dengan menambahkan unsur-unsur palsu dan tahyul ke dalam iman. Saudara bisa buka Markus 7 ayat 1 sampai 13. Lalu yang kedua, bagaimana dengan pelajaran hari Senin, pengalaman? Saudaraku berbicara mengenai pengalaman, maka pengalaman adalah bagian dari keberadaan manusiawi kita. Bahkan dikatakan, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kenapa? Pengalaman mempengaruhi suasana hati kita. Pengalaman
mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bertindak. Itu sebabnya Galatia 4 ayat 15 mengatakan, betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Nah, apa yang baik tentang pengalaman? Pertama, pengalaman kita dengan Allah membentuk pengalaman kita tentang Dia. Yang kedua, pengalaman berfungsi untuk mengingat bagaimana Allah membantu kita dan mendorong kita di masa lalu dengan menggerakkan kita menuju tujuan. Namun sisi buruknya dengan pengalaman apa, saudaraku? Tidak semua pengalaman itu baik. Terkadang hal-hal yang kita alami dan rasakan tidak datang dari Allah. Lalu apa, saudaraku, lagi? Karena itu berdasarkan iman atau doktrin kita dalam perasaan atau pengalaman tertentu yang bertentangan dengan Alkitab adalah berbahaya. Lalu kalau pengalaman mempunyai sisi buruk dan baiknya, bagaimana dengan pelajaran hari Rabu, yaitu budaya? Saudara-saudaraku, budaya, custom atau tradition merupakan satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, bersosial, dalam kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Setiap suku, setiap ras, setiap agama punya budaya masing-masing. Namun apa yang baik tentang budaya? Budaya biasanya sangat dipengaruhi oleh Alkitab. Contoh Yahudi, bangsa Israel. Di banyak negara lain, mungkin kita menemukan budaya yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Ingat, 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Hati-hati, apa yang buruk tentang budaya? Bisa jadi budaya kita menganggap sesuatu yang baik itu salah atau sebaiknya. Atau karena itu setiap elemen budaya harus diuji dengan Alkitab. Dan Alkitab harus yang berlaku. Kita mungkin memperbaiki budaya kita tapi tidak pernah mengubah Alkitab. Satu pengalaman yang luar biasa. Saya berasal dari Tanah Batak. Ada budaya-budaya Batak tersebut yang sebagai orang Kristen sudah tinggalkan. Sebagai contoh, seperti penyembahan. Ketika ada keluarga, saudara, atau kerabat kita yang meninggal, itu sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena kita hanya fokus kepada Tuhan kita, bukan kepada Allah atau dewa-dewa lainnya. Itu sebabnya pelajaran hari Rabu menambahkan bahwa dalam menafsirkan Alkitab, kita memerlukan akal budi, saudaraku. Apa itu akal budi? Suatu hal yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, Tuhan telah memberi kita kemampuan untuk berpikir dan bernalar. Semua aktivitas manusia dan semua argumen teologis menguasai kemampuan kita dalam berpikir dan menarik kesimpulan. Dengan kata lain, akal adalah pemberian Allah. Kita dapat menggunakannya untuk kesimpulan yang benar dan diyakinkan akan kebenaran. Akal juga membuat kita bijaksana jika akal tunduk pada kehendak Allah. Bahkan ibadah kita pun harus rasional dan tidak hanya emosional seperti sekarang ini. Banyak sekali orang yang mengatakan, oh dengan iman kita bisa melewati. Kita tidak usah takut dengan virus corona. Hati-hati, saudaraku. Pelajaran kita mengatakan bahwa beribadah pun kita harus rasional. Jangan pakai emosional. Kadangkala emosional kita identikan dengan iman kita. Kadang-kadang fanatisme kita menutup rasionalisasi kita. Menutup iman kita. Bahkan kita berlindung di balik itu. Kenapa, saudaraku? Akal Tuhan berikan. Namun ingat, ada juga yang buruk tentang akal, yaitu berbahaya untuk percaya bahwa kita dapat memahami semuanya hanya dengan akal sendiri. Dan Allah terkadang bertindak dengan cara supranatural yang tidak dapat kita rasionalkan. Jika kita secara sistematis menolak mujizat-mujizat ini, kita dapat menjauh dari Dia yang ingin memberi kita keselamatan dan kehidupan kekal. Artinya apa? Akal ada baiknya dan juga ada buruk. Dan yang terakhir, saudaraku, yang perlu kita pertimbangkan apa? Hari Kamis, Alkitab. Apa Alkitab, saudaraku? Yohanes 5 ayat 46 mengatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Alkitab merupakan salah satu pedoman yang harus kita libatkan dalam menafsirkan dirinya sendiri. Karena apa?
Yesus mendorong kita untuk mempelajari Alkitab. Yohanes 5:39. Dan Yesus pun mempercayai Alkitab. Dalam konteks yang kemarin adalah kitab Taurat, nabi-nabi, dan yang lainnya. Kenapa? Karena Alkitab adalah firman yang diilhami oleh Allah, dan Alkitab bermanfaat untuk mengajar. 2 Timotius 3:16. Dalam hal iman dan doktrin, Alkitab berada di atas tradisi. Ingat, di atas tradisi, di atas pengalaman, di atas budaya, di atas akal. Semuanya harus diuji dan dianalisa dengan Alkitab. Lalu, apakah ada yang buruk tentang Alkitab, saudaraku? Apakah ada yang buruk? Tidak ada yang buruk tentang Alkitab selama kita dipimpin oleh penulisnya, yaitu Roh Kudus sendiri. Roh Kudus tidak akan pernah menuntun kita pada kebenaran yang bertentangan dengan apapun yang telah Dia nyatakan dalam Alkitab. Dengan kata lain, Roh Kudus akan menuntun pikiran kita hari demi hari. Sebagai kesimpulan, saya ambil satu kutipan dalam Ellen G. White Fundamentals of Christian Education, halaman 128, dikatakan demikian. Kita seharusnya tidak membiarkan argumen manusia manapun untuk menjauhkan kita dari penyelidikan kebenaran Alkitab. Pendapat dan kebiasaan manusia tidak boleh diterima sebagai otoritas ilahi. Allah telah menyatakan dalam firman-Nya apa yang menjadi kewajiban manusia, dan kita tidak boleh diomong-ambingkan dari standar kebenaran yang besar. Dia mengutus putranya yang tunggal untuk menjadi teladan kita dan meminta kita untuk mendengar dan mengikutinya. Sekarang pertanyaan bagi kita. Argumen manusia perlu. Namun, jauhkan itu dari kebenaran Alkitab sendiri. Akal budi, budaya perlu. Namun, minat dari Roh Kudus. Kalau itu saudara lakukan, maka tepatlah judul filsafat yang mengatakan bahwa Alkitab, firman Tuhan, dijadikan sebagai sumber teologi kita dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan jemaat kita, hingga Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan berkati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Biarlah perjalanan kami pada pekan ini akan membuat kami lebih dekat kepadamu, dan yang paling kami imani Tuhan, bahwa Engkau campur tangan dalam segala kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati para pemirsa dan keluarganya, berkati kami semua. Dengarkan doa kami dalam Yesus yang berdoa. Amin.